Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum ibu lanjutkan, akan ibu absen terlebih dahulu. Kelas 7A ya. Afnan Asadullah hadir. Diandra Rizkina hadir. Nafisha Khairatun Hisan hadir. Yusuf Al-Fatah hadir. Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Sudah siap untuk menerima materi hari ini? Siap ya? Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai apa anak-anak? Iya betul, kita kemarin membahas tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah tahu kan kita membahas apa? Iya, kita akan membahas tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelumnya Ibu sudah meminta pada anak-anak untuk membaca buku atau referensi-referensi dari internet mengenai ini, prestasi para khalifah ini. Atau bisa dari melihat video atau melihat film juga bisa. Nah, sudah anak-anak yang sudah baca atau sudah melihat videonya? Good job anak-anak, sudah ada beberapa anak yang sudah membaca dan sudah melihat tayangan video. Baik yang sudah membaca atau sudah melihat tayangan videonya, ada yang mau menyampaikan pendapatnya, menyampaikan hasil bacaannya? Silahkan. Akan Ibu beri poin plus bagi anak-anak yang mau berpendapat atau menyampaikan apa yang dibaca. Oke, siapa yang mau menyampaikan hasil bacaan atau hasil pengamatannya? Ya, silahkan Mas Yusuf. Bagaimana? Iya, bagus Mas Yusuf. Ada lagi dari selain Mas Yusuf? Oh, Mbak Diandra. Silahkan Mbak Diandra. Iya, bagus. Ada lagi anak-anak yang mau menyampaikan? Sudah? Nah, dari Mbak Nafisha dan Mbak Diandra dan Mas Yusuf ini tadi sudah menyampaikan apa yang dilihat dan dibaca. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sedikit cuplikan video mengenai prestasi yang diraih oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau memimpin Islam. Nah, sambil mencermati video ini, Ibu minta pada kalian untuk mencatat poin-poin berdasarkan video ini. Monggo silahkan disiapkan buku catatannya masing-masing. Sudah siap ya? Oke, akan Ibu tayangkan videonya. Silahkan dicermati videonya sambil dicatat poin-poin penting di buku tulisnya ya. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Asy-Syiddiq pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Himsho, Aleppo, Antokia di Suriah, Basrah, dan Kufah di Irak, Tobariyah di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan Maroko. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijriah. Ia juga yang mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga tempat pengumpulan dana-dana kas negara. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah, Syam, Mausil, dan mengangkat para hakim di sana, serta melengkapinya dengan kantor-kantor administrasi. Nah, sudah selesai tayangan videonya. Berarti sudah selesai ya anak-anak mencatat poin-poinnya. Sudah dicatat semua?
Alhamdulillah sudah. Ada berapa poin yang disampaikan dalam video tadi? Ya betul, ada 4 poinnya. Apa saja anak-anak? Iya, Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan kota-kota besar di benua Asia dan Afrika. Kemudian yang kedua, iya betul, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah, penanggalan Islam ya. Kemudian yang ketiga, iya, Khalifah Umar mendirikan Baitul Mal. Kemudian yang keempat, Khalifah Umar membangun kota-kota besar disertai dengan kantor-kantor administrasi. Itu tadi ya, 4 poin yang disampaikan di dalam video ini. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai prestasi-prestasi yang diraih oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali. Nah, di sini ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok diskusi. Ada 20 anak ya di kelas ini. Berarti masing-masing kelompok nanti ada 5 orang. Nah, kelompok 1 nanti membahas tentang Khalifah Abu Bakar. Kelompok 2 berarti membahas tentang Khalifah Umar, kelompok 3 Khalifah Utsman, dan kelompok 4 Khalifah Ali. Nah, ini akan ibu bagi kelompoknya ya. Silahkan berhitung dari 1 sampai 4. Terus sudah sampai 4, kembali ke angka 1 lagi. Silahkan dimulai dari Mbak Diandra, berhitung mulai dari 1. Ya, sudah ya. Oke, kalau sudah, kita silahkan yang tadi menyebutkan angka 1, silahkan berkumpul dengan anggotanya di sebelah sini, kelompok 1. Kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sebelah sana. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, seperti tadi ya yang ibu sampaikan, kelompok 1 berarti membahas tentang prestasinya Khalifah Abu Bakar. Yang kelompok 2 membahas tentang prestasi Khalifah Umar. Yang kelompok 3 membahas prestasi Khalifah Utsman, dan kelompok 4 membahas prestasi Khalifah Ali. Anak-anak, ada kabar gembira. Diskusi kita hari ini tidak kita lakukan di dalam kelas, tapi kita akan melakukannya di luar kelas. Di mana? Di perpustakaan. Ya, kita akan berdiskusi di perpustakaan karena di sana sumber-sumber bacaan-bacaannya sangat banyak ya. Jadi bisa untuk mencari referensi atau mencari bahan-bahan yang bisa menjadi bahan dalam diskusi kalian masing-masing. Nah, untuk peraturan diskusinya, nanti setiap kelompok akan ibu beri ini 1 kertas karton dan 1 paket ballpoint atau spidol warna. Nanti masing-masing dari kelompok harus menuliskan hasil diskusinya di kertas karton ini. Jadi menulisnya pakai spidol ini atau ballpoint ini di kertas karton. Nah, tulisannya juga harus besar-besar karena ini nanti agar teman-temannya bisa membaca dengan jelas ketika disampaikan ya. Nah, yang ditulis di kertas karton ini hanya poin-poinnya saja. Misalkan seperti tadi di video, Khalifah Umar menetapkan kalender Hijriah, ditulis. Ini di atasnya ditulis dulu judul prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Terus ditulis anggota kelompoknya dulu sama nomor absen. Kemudian di bawahnya baru ditulis prestasi-prestasi Khalifah Umar. 1. Menetapkan kalender Hijriah. Nah, itu poinnya itu saja. Kemudian yang kedua, misalkan tadi membangun kota-kota besar. Seperti itu. Nah, adapun untuk penjelasannya kalian tulis di buku masing-masing. Jadi nanti setiap anggota kelompok harus mencatat penjelasan poin dan penjelasannya di buku catatannya masing-masing. Loh, buat apa Bu kok dicatat di buku juga? Karena nanti seperti ini, ketika kalian sudah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, disampaikan kan ya, kertas kartonnya dibuka, disampaikan ke teman-temannya kan membaca dari poin-poin yang ditulis di kertas karton. Nah, dari anggota kelompok kalian yang maju, itu menjelaskan kepada teman-teman. Nah, menjelaskannya kan
mungkin ada yang masih belum nyantol atau belum hafal ya, bisa dengan melihat catatan di bukunya masing-masing gitu. Jadi masing-masing harus punya untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Terus juga nantinya catatan itu akan bermanfaat untuk kalian sendiri. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, waktu untuk berdiskusi nanti akan Ibu beri waktu 20 menit. Nah, setelah kalian nanti berdiskusi, setelah semuanya selesai, masing-masing kelompok bergantian ya untuk maju menjelaskan kepada teman-temannya. Nah, nanti kelompok yang tidak maju, misalkan nih yang maju kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4, selain mendengarkan penjelasan dari teman, kalian juga mencatat di buku kalian masing-masing. Jadi seperti tadi, melihat sambil mencatat. Kalau ini mendengarkan penjelasan teman sambil mencatat poin-poin atau penjelasan yang disampaikan oleh teman kalian. Nah, kemudian setelah selesai misalkan kelompok 1 yang maju sudah selesai menjelaskan hasil diskusinya, kelompok yang lain bisa menanyakan atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1. Silakan ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh bertanya ke kelompok yang maju ke depan. Dan bergantian, setelah kelompok 1 selesai berarti kelompok 2. Seperti itu sampai kelompok 4 semuanya maju. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, kita ke perpustakaan ya. Ingat, di perpustakaan tidak boleh rame, tidak boleh ngobrol keras-keras. Berdiskusi boleh, tapi suaranya jangan terlalu keras ya. Nah, silahkan di perpus kalian mencari referensi sebanyak mungkin dari buku apapun boleh yang ada di perpustakaan. Silahkan dieksplor, dicari sendiri ya. Oke, silahkan bisa ke perpustakaan ya. Waktunya sudah 20 menit anak-anak. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah sudah selesai ya. Kalau sudah selesai berdiskusi, berarti sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Monggo dimulai dari kelompok 1. Semua anggota silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Adapun kelompok lain silahkan mendengarkan dan mencatat di buku catatan kalian masing-masing. Nanti di akhir pembelajaran catatan itu harus dikumpulkan ke ibu ya. Jadi silahkan didengarkan penjelasan dari kelompok 1 ini. Sudah? Kelompok 1 sudah selesai menjelaskan? Oke, kelompok 1 sudah selesai menjelaskan. Dari kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada kelompok 1? Boleh kritik, saran, ataupun pertanyaan juga boleh. Monggo silahkan. Sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup kelompok 1. Jadi kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya lagi. Beri applause untuk kelompok 1. Iya. Terima kasih ya kelompok 1. Selanjutnya alhamdulillah untuk diskusi dan presentasi hari ini sudah selesai ya anak-anak ya. Dari apa yang kalian diskusikan dan presentasikan di depan, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai pada kelompok 4, Ibu rasa sudah cukup baik dan lengkap. Applause untuk kalian semua anak-anak. Di sini Ibu akan memberikan sedikit tambahan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari, mulai dari awal terbentuknya khalifah, kemudian profil para khalifah, sampai hari ini kita belajar tentang prestasi yang para khalifah raih ini ketika memimpin Islam. Dari materi-materi tersebut, dari hal-hal tersebut banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak teladan yang bisa kita ambil kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya adalah tentang kejujuran. Ada yang tahu artinya kejujuran? Iya betul. Kejujuran bisa dengan
berkata yang sebenarnya, tidak bohong Bu, bisa. Kemudian dari perbuatan juga berperilaku atau berbuat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, jujur ini harus kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menjadi orang yang selalu jujur, baik dalam segi ucapan ataupun perbuatan. Nah, contohnya kalau kalian ya dalam hal misalkan nih dalam ujian, dalam mengerjakan ujian ya juga harus dikerjakan secara jujur. Jujurnya kalau ujian itu berarti tidak mencontek, tidak usah menjiplak atau tanya ke temannya. Berarti mengerjakan ujian sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan belajarnya sebelumnya, sesuai dengan belajarnya tadi malam, atau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak perlu mencontek, tidak perlu tanya ke temannya, berusaha semaksimal mungkin. Kemudian berdoa kepada Allah, dan hasilnya, baik itu hasilnya baik atau hasilnya buruk, semua dipasrahkan kepada Allah. Yang penting sudah berusaha dan sudah berdoa. Walaupun mungkin dengan jujur, kadang-kala ada ya dengan berkata jujur atau berperilaku jujur, seseorang itu akan mendapatkan hal-hal yang mungkin kurang mengenakan. Misalnya dari ujian tadi, ada temennya yang mencontek nilainya malah bagus, bahkan mendapatkan nilai yang sempurna, nilai 100. Sedangkan kalian yang jujur, yang tidak mencontek, belajarnya sudah sungguh-sungguh, juga sudah berdoa kepada Allah, kemudian nilainya di bawah temannya, bahkan mungkin remedi. Nah, itu jangan sampai kok berpikir, wah, aku jujur seperti ini malah mendapatkan nilai yang jelek, sementara temanku tadi gak jujur malah nilainya bagus. Ini gimana ini? Jangan sampai seperti itu. Dengan jujur yang kalian pegang teguh, dengan kalian jujur, dengan kalian mengerjakan semaksimal mungkin, walaupun mungkin kalian tidak mendapatkan nilai yang bagus, bahkan mungkin diejek oleh temannya, atau mungkin gurunya sampai menanyakan, kenapa kok nilainya jelek, sampai dia remedi, terus kalian kecewa, mungkin seperti itu. Walaupun dengan keadaan yang demikian, jangan sampai itu merubah keteguhan kalian untuk bersikap atau bertutur kata dengan jujur. Karena Allah mencintai orang-orang yang jujur. Dengan kalian jujur, kalian mendapatkan ketenangan hati, kepuasan hati. Seperti itu ya anak-anak. Paham? Alhamdulillah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, Ibu cukupkan sekian ya. Untuk catatannya dikumpulkan ke Ibu ya. Nanti ketua kelas atau dibantu temannya bisa mengumpulkan catatan temannya, kemudian dibawa ke meja Ibu. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang sejarah Daulah Umayyah. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, Ibu minta pada kalian di rumah sebelum materinya disampaikan, kalian sudah punya wawasan dulu, baik dari membaca buku, atau mungkin dari melihat video tentang sejarah Daulah Umayyah ini dulu ya anak-anak ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Banyak salahnya dari Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.